Ke pantai lihat ikan parinya ditangkap pelajar. Perkenalkan, saya Purwo Besari di sini sebagai tutor belajar. Halo Sobat Belajar, senang sekali Kak Purwo bisa bertemu kembali dengan Sobat Belajar. Sobat Belajar, Kak Purwo di sini sudah menyebutkan atau juga menyampaikan sebuah puisi rakyat. Disebut apa tadi? Benar sekali, tadi itu disebut dengan pantun. Nah Sobat Belajar, sekarang sudah tidak lupa lagi kan, dan sekarang sudah bisa membedakan yang mana yang disebut dengan pantun dan juga yang disebut dengan karmina. Karmina tuh kalau Sobat Belajar masih ingat, itu yang pantun singkat loh, yang contohnya seperti ini. Ikan hiu makan tomat, yuk kita jadi orang yang cermat. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari karmina atau pantun singkat. Jadi kalau misalnya pantunnya ada 2 baris, yang pertama sampiran, yang kedua isi, itu namanya karmina. Tapi kalau misalnya yang ada 4 baris, yang baris pertama, baris kedua itu sampiran, ketiga dan keempat itu isi, itu namanya pantun. Oke. Nah Sobat Belajar, pantun ini sebenarnya adalah salah satu sajak Melayu gitu kan, puisi rakyat. Tapi sebenarnya Indonesia juga punya loh Sobat Belajar yang namanya syair atau sajak asli dari Indonesia, khususnya dari daerah-daerah yang ada di Indonesia. Karena Indonesia kan beragam sekali daerahnya, suku budayanya, dari bahasa, makannya, termasuk kesenian-kesenian tradisional seperti sajak dan syair ini. Nah, Sobat Belajar, kalau misalnya Sobat Belajar ingat di minggu yang lalu Kak Purwo sudah menjelaskan kalau misalnya Gurindam ini adalah puisi rakyat yang berisi ajaran-ajaran dan juga kadang-kadang dijadikan sebagai pedoman untuk orang-orang dan berasal dari India, karena India itu kan bukan asli Indonesia. Nah, dari Indonesia sendiri yang bisa Kak Purwo kasih contohnya adalah Pupuh Kinanti. Pernah dengar nggak Pupuh Kinanti? Nah, bagi pelajar yang ada di Jawa Barat atau di tanah Sunda, Kitu mohon ya, itu harusnya tahu sih yang namanya Pupuh Kinanti. Nah, Pupuh Kinanti itu apa sih? Nah, Pupuh Kinanti itu adalah sebuah lagu, sebuah syair sajak yang berisi mengenai ajaran-ajaran menggunakan bahasa Sunda tradisional seperti itu. Atau kalau orang Sunda menyebutnya Sunda lemes gitu, atau bahasa bakunya lah ya, seperti itu. Nah, tapi ini juga bahasa bakunya ya tidak banyak orang pahami sih sebenarnya, karena menggunakan bahasa-bahasa yang pada zaman dahulu. Nah, Pupuh Kinanti ini artinya adalah masa yang ditunggu. Jadi kurang lebih Pupuh Kinanti adalah lagu atau syair tentang masa yang ditunggu. Masa apa yang ditunggu gitu kan. Masa hari akhir seperti itu. Nah, untuk mempersiapkan hari akhir ini atau hari terakhir dunia ini maksudnya, itu tentu saja kita menyiapkan diri dengan baik kan, dengan misalnya amal kebaikan dan lain sebagainya. Nah, di Pupuh Kinanti ini berisi ajaran-ajaran itu. Ini bahasa Sundanya nih. Marma den tabari kulub angulah lantiping ati rina wengi dan aneda pandak padungking pambudi bengkas kahadaning dria supaya dadia utami. Nah, itu dalam bahasa Sunda yang terjemahan dulunya ya. Yang ini dalam bahasa Indonesianya diterjemahkan kurang lebih seperti ini. Oleh karena itu, rajinlah anakku belajar menajamkan perasaan. Siang malam berusahalah selalu menghancurkan nafsu pribadi agar menjadi utama. Nah, salah satu fungsi dari syair juga untuk memberikan ajaran-ajaran kebaikan, untuk memberikan pedoman-pedoman hidup. Nah, sama Pupuh Kinanti ini yang dari Jawa Barat. Nah, sementara di Indonesia kan tidak hanya Jawa Barat kan, ada Jawa Timur, Jawa Tengah, ada di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Makassar, dari Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan gitu kan, dari Sulawesi Tenggara Timur, banyak. Nah, kira-kira itu disebutnya apa saja ya? Dan coba Sobat Belajar yang dari berbagai daerah sebutkan syair-syair tradisional dari daerahnya apa saja sih yang bisa dijadikan pelajaran dan kita diskusikan. Oke Sobat Belajar. Nah Sobat Belajar, karena belajar sekarang mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Halo Sobat Belajar, kembali lagi bersama Kak Purwo Besari yang selalu berseri. Iya dong, karena kan Kak Purwo bertemu dengan Sobat Belajar yang ada dimanapun. Jadi harus semangat dan juga memberikan aura yang positif kepada Sobat Belajar, oke? Nah Sobat Belajar, di sini Kak Purwo mau tanya 2 hal dulu sebelum Kak Purwo menjelaskan materinya. Tolong Sobat Belajar jawab ya. Yang pertama adalah, apa itu kalimat imperatif?
Nah, sobat belajar, apa itu kalimat imperatif? Lalu yang kedua, mengapa banyak kiasan pada syair? Kalau misalnya sobat belajar memerhatikan materi yang Kak Purwo ajarkan di minggu kemarin, nah, sobat belajar pasti tahu kenapa di syair itu banyak kata kiasan. Oke, ke pertanyaan pertama dulu deh. Apa itu kalimat imperatif? Nah, kalimat imperatif. Kak Purwo sih yakin semua orang pasti menggunakan kalimat ini dalam kehidupan sehari-harinya, baik tertulis maupun secara lisan, tulisan maupun lisan ya. Nah, namun banyak juga nih yang nggak tahu pengertiannya apa sih imperatif itu. Nah, yang tahu sobat belajar jawabannya apa? Jawabannya adalah kalimat imperatif adalah kalimat perintah. Benar sekali. Kita kalau misalnya diperintah, ya berarti kita itu kalimatnya imperatif yang menunjukkan perintah tersebut kepada kita, seperti itu. Nah, lalu yang kedua, mengapa banyak kiasan pada syair? Sebagaimana yang dijelaskan oleh kakak sebelumnya, kalau misalnya kiasan pada syair itu adalah kekuatan utamanya. Jadi kekuatan utama pada syair itu adalah diksi-diksinya atau pemilihan katanya yang berisi kiasan itu sendiri, sobat belajar, oke? Nah, kenapa sih Kak Purwo menanyakan adanya kalimat imperatif? Karena pada kesempatan kali ini Kak Purwo akan menjelaskan mengenai kalimat perintah atau perintah dan larangan dalam puisi rakyat yang ada 3 ya. Yang Kak Purwo akan jelaskan yaitu gurindam, pantun, dan juga syair, oke? Nah, ini dia materi yang akan Kak Purwo jelaskan kali ini. Nah, pada pertemuan sebelumnya Kak Purwo sudah menjelaskan mengenai pengertian, tujuan, fungsi, ciri, lalu juga cara menyimpulkan gitu. Karena sekarang kita akan memasuki materi perintah dan larangan dari puisi rakyat, yaitu gurindam, pantun, dan syair. Nah, oke, nah, dan pada pengertian dan pada materi selanjutnya, Kak Purwo akan menjelaskan mengenai kebahasan dan pola pengembangan. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap memperhatikan dan juga menyaksikan Kak Purwo di live class seperti ini, oke? Nah, kita akan lihat ke contoh pantun berikut ini, oke? Ibu pergi membeli baju dibungkus lalu dibayar. Janganlah engkau kepala batu, nasihat ibu harus didengar. Nah, kira-kira ini pantunnya kita langsung melihat isinya saja ya, karena di materi kemarin yang menyimpulkan isi puisi rakyat itu langsung fokus kepada isinya, dan pantun isinya berada di baris ketiga dan keempat. Oke. Ibu pergi membeli baju dibungkus lalu dibayar. Nah, kita fokus ke baris ketiga dan keempat. Janganlah engkau kepala batu, nasihat ibu harus didengar. Nah, di sini yang menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah yang mana sobat belajar? Kalimat perintah atau imperatif? Yang mana? Ayo sobat belajar, yang mana? Kalimat perintah atau kalimat imperatif yang mana? Yang ini ya, contohnya ya, janganlah engkau kepala batu. Nah, janganlah ini sebenarnya kalau kita melihat ada tulisan jangan. Contohnya misalnya jangan parkir sembarangan, jangan merokok di sini, berarti itu larangan kan. Namun jangan juga bisa berarti perintah untuk kita tidak boleh lakukan hal tersebut. Kan perintah itu adalah sesuatu yang harus yang dilaksanakan, dikerjakan, sementara larangan adalah sesuatu yang tidak boleh. Jadi ini maksud memerintahkan kita untuk tidak boleh melakukan itu melalui larangan ya. Makanya kurang lebih kakak gabung ya antara variasi kalimat perintah dan larangan di puisi rakyat, gurindam, pantun, dan syair. Seperti itu. Nah, sekarang Kak Purwo mau tanya ciri-cirinya dari kalimat perintah dan larangan apa coba? Mulai dari ciri ini. Ayo. Kata-katanya deh, misalnya diksinya gitu. Diksinya apa yang biasa dipakai untuk menjelaskan atau untuk mencirikan ini perintah dan larangan. Ayo, ada yang tahu? Nah, kita masuk ke ciri kedua dulu deh. Kita contoh kedua dulu deh sebelum Kak Purwo menanyai lebih lanjut. Oke, yang kedua. Biarlah orang bertanam bulu, mari kita bertanam padi. Biarlah orang bertanam musuh, mari kita bertanam budi. Oke, yang belum tahu bulu itu apa? Bulu itu adalah bambu ya, Nah, biarlah orang bertanam musuh, mari kita bertanam budi. Nah, kalau misalnya sobat belajar memperhatikan, ada kesamaan nih sobat belajar nih antara
bentuk kalimat yang di puisi contoh yang pertama dengan yang kedua ini gitu. Contohnya ini kalimat perintahnya atau kalimat larangan yang mana? Yang mana? Ini ya, biarlah ya. Oke, benar ya, biarlah. Nah, kurang lebih apa? Ada yang sama kan? Apa yang sama? Kalau ada yang benar, Kapuro kasih selamat deh. Benar sekali, yang benar adalah adanya artikel lah di kata biar dan juga jangan. Jadi mendapatkan artikel lah. Jadi biarlah, janganlah. Nah, itu adalah salah satu ciri dari yang namanya kalimat perintah. Terus, apalagi ciri kalimat perintah? Oke, kita akan cari tahu ya. Nah, ini dia akan kita bahas mengenai pantun. Tadi pantun ya, contohnya syair dan juga gurindam. Oke, bagaimana membedakan kalimat perintah dan larangan pada puisi rakyat? Coba, tadi Kapuro sudah memberikan jawabannya sih sebenarnya. Kalau misalnya sobat belajar ingat, apa jawabannya? Kurang lebih sama gitu ya, kalimat perintah dan juga kalimat larangan. Ini ada keterhubungan satu dengan yang lainnya. Kalau misalnya kalimat perintah, ya kita diminta untuk melakukan sesuatu. Kalau misalnya kalimat larangan, kita tidak boleh untuk melakukan sesuatu. Nah, kita diminta untuk tidak melakukan sesuatu kan juga termasuk perintah kan, perintahnya untuk jangan melakukan hal itu. Jadi makanya membedakan kalimat perintah dan larangan hanya dilihat dari berdasarkan diksi yang digunakan atau kata yang digunakan. Nah, sobat belajar, kalau misalnya sobat belajar masih belum tahu apa itu diksi adalah kata ya, kurang lebih secara sederhana diartikannya ya. Jadi kalau Kapuro bilang diksi itu maksudnya pemilihan katanya ya, kata yang dipilih, kata yang digunakan. Atau misalnya Kapuro bilang misalnya kata kerja Kapuro bukan bilangnya bukan kata kerja tapi verba, yaitu maksudnya sama saja ya, verba itu adalah kata kerja. Atau Kapuro misalnya bilang nomina apa? Nomina adalah kata benda, benar sekali ya. Jadi istilah-istilah itu jangan asing lagi ya sobat pelajar. Nah, ini dia ciri-ciri kalimat perintah dan juga kalimat larangan. Kita akan lihat. Nah, yang pertama menggunakan imbuhan kan atau lah. Oke, nah. Tadi dari dua contoh di puisi sebelumnya menggunakan artikel lah, ya kan? Nah, menggunakan imbuhan kan atau lah. Imbuhan yang di akhir diletakkan di akhir disebut dengan sufiks ya, sufiks. Nah, ini imbuhan yang diletakkan di akhir. Nah, itu ada artikel kan dan juga artikel lah. Itu fungsinya apa sih sobat belajar? Fungsinya untuk menegaskan. Oke, menegaskan. Oke. Nah, lalu yang kedua berpola kalimat inversi PS. PS itu apa? PS itu adalah bukan pasar Senen ya sobat belajar, tapi adalah predikat dan subjek atau subjek. Predikat dan subjek. Nah, ini PS itu kan biasanya kalau urutan itu subjek baru predikat. Contohnya saya tidur, tapi bisa dibalik menjadi misalnya predikat duluan, kata kerja duluan, misalnya gunakan air seperti itu, atau misalnya berdoalah anakku. Nah, itu kan berdoalah itu adalah subjek, anak yaitu bisa dijadikan subjek seperti itu. Jadi inversi ya. Nah, lalu yang ketiga terdapat tanda seru pada akhir kalimat. Yang keempat biasanya menggunakan kata perintah seperti jangan. Nah, perintah jangan itu termasuk kata perintah, tapi maksudnya adalah yang tidak boleh ya. Tidak boleh. Lalu tolong atau mohon. Nah, tolong atau mohon ini adalah kalimat perintah untuk yang lebih sopan atau lebih halus seperti itu. Nah, kita langsung ke contohnya saja ya. Nah, ini dia. Datanglah ke sini sekarang juga. Ini kalimat perintah ya. Ini menggunakan imbuhan lah atau artikel lah. Lalu yang kedua bangunlah dan bangunlah. Buanglah, bersihkan. Nah, bersihkan di sini yaitu menggunakan artikel kan atau artikel
berikan. Seperti itu ya. Ini adalah contoh penggunaannya sobat belajar. Nah, tapi Kapuro kok yang ini ada tanda serunya kah? Yang ini ada tanda serunya. Lalu contoh yang sebelumnya kok nggak ada tanda serunya kah? Kenapa gitu? Karena pantun, syair, dan juga gurinam adalah puisi rakyat, dan puisi rakyat adalah sastra lisan, maka penulisannya tidak perlu diakhiri dengan tanda seru atau tanda baca, karena termasuk sastra lisan, jadi tidak usah ya. Jadi kenapa di pantun, di syair, dan juga di gurindam itu tidak ada tanda serunya? Karena termasuk sastra lisan. Jadi sastra yang diucapkan seperti itu. Jadi tidak perlu ditulis tanda seru. Seperti itu. Kalau ini contoh kalimat ya, contoh kalimat yang kakak gunakan atau kakak buat untuk menunjukkan penggunaan dari kalimat perintah ini. Nah, contohnya ini ya. Contoh yang tadi ya, sobat belajar. Nah, di sini biarlah orang bertanam musuh. Nah, di sini kan tidak ada tanda seru ya. Karena apa? Karena termasuk sastra lisan. Jadi tidak usah. Lalu di sini juga nih, bersihkan isi, ini contohnya kedua, belikan di Palimanan, tidak lupa membeli kayu, bersihkan isi pikaran supaya mudah menyerap ilmu. Nah, bersihkan di sini kan ini sudah menggunakan artikel kan ya. Lalu di sini tidak ada tanda seru ya, tidak apa-apa. Karena apa? Karena ya sastra lisan. Jadi nggak usah ada, nggak apa-apa, boleh, oke. Tapi kalau membuat teks kalimatnya tanda seru, kalimatnya kalimat perintah atau kalimat aja kan harus menggunakan tanda seru, nggak harus, karena kan di teks. Tapi ini kan bukan teks, ini lebih ke sastra lisan, jadi tidak apa-apa, oke. Nah, tadi contohnya di pantun, sekarang contohnya di syair. Di syair kurang lebih sama dengan di pantun. Kita langsung fokus kepada isinya, namun bedanya kalau misalnya pantun isinya ada di mana? Di baris 3 dan 4. Kalau misalnya syair itu isinya ada di keseluruhan baris ya. Kalau syair itu isinya ada di keseluruhan baris. Jadi tidak ada sampiran. Nah, jadi ini semuanya isi. Oke, kita akan lihat ya. Orang kaya jangan suka menghina. Nah, ini ya, ini satu nih. Jangan suka menghina. Karena kaya miskin sama saja. Tiada manusia yang hina karena hidup itu layaknya roda. Satu. Jika berteman jangan bergaduh. Nah, ini juga nih. Tidak ada gunanya bila bermusuh. Jangan pula bersikap angkuh. Nah, ini dua. Dua ya. Di bait yang kedua. Jangan pula bersikap angkuh karena tersisih membuah hidup keruh. Nah, itu adalah variasi menggunakannya kalimat larangan ya, jangan ya, lebih ke kalimat larangan jangan. Jadi sobat belajar kalau misalnya membuat pantun atau syair, nah berarti membuatnya kalau misalnya berisinya larangan, perbanyak menggunakan kata jangan. Kalau misalnya ingin menggunakan kalimat atau isinya perintah, anjuran gitu kan, itu verba bentuk dasar ditambah artikel lah ditambah artikel kan. Oke. Itu digabung seperti itu. Itu ya untuk membuat menjadi sebuah kalimat perintah. Oke. Nah, ini sudah syair. Nah, ini syair lagi nih. Nah, ini. Yang mana sobat belajar yang mengidentikan ini adalah kalimat perintah atau kalimat larangan. Nah, kalau kalimat perintah yang jadilah ya, ada kata lahnya, jadilah. Jadilah. Kalau misalnya kalimat larangannya jangan. Nah, jangan bertutur kata dengan kasar, jadilah pribadi yang sabar. Nah, ini. Oke, ini adalah bentuk dari variasi kalimat perintah dan juga larangan di puisi rakyat. Nah, di sini juga nih kita akan lihat nih ada jangan,
Nah, keluarkan. Nah, ada nih bentuk variasinya sobat belajar. Nah, keluarkan ini menggunakan keluar dan ditambah dengan imbuhankan. Keluarkan. Perintah atau larangan sobat belajar? Perintah ya, karena bentuknya bukan menggunakan kata jangan. Seperti jadi ini adalah perintah. Nah, kalau di Gurindam juga sama sebenarnya sobat belajar. Penggunaannya lebih ke menggunakan kalimat antara kata jangan, tolong, bentuk verba pertama ditambah artikel kan atau lah, seperti itu. Nah, di sini kita lihat ya, jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar tiada jemu. Nah, ini kan kurang ada ciri dari kalimat perintah ya. Nah, itu mendapatkan imbuhan kan atau lah. Nah, kalau misalnya kita tambahkan, bagaimana sobat belajar? Karena dirasa ini kurang merepresentasikan atau mewakili sebagai kalimat perintah ya. Nah, kita tambahkan imbuhan kan, kira-kira gimana? Apakah tepat atau tidak? Coba kita baca ya. Bertanyakan dan belajarkan tiada jemu. Tidak pas ya, aneh dibacanya ya, tidak pas. Nah, berarti tepat adalah ditambah dengan imbuhan lah atau ya imbuhan lah atau artikel lah. Jadi kita ganti menjadi bagaimana sobat belajar? Bertanyalah. Ya, benar sekali, bertanyalah. Bertanya, ya ampun tulisannya warna-warni sobat belajar ya. Kita cari hitam dulu. Nah, bertanyalah merah, hitam. Bertanyalah dan apa? Belajarlah. Benar sekali, dan belajarlah. Belajarlah. Tiada jemu. Nah, kita akan bahas tiada jemu. Coba kita baca ya. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanyalah dan belajarlah tiada jemu. Nah, itu sudah menjadi ciri dari kalimat perintah karena mendapatkan apa? Artikel lah atau imbuhan lah, dan juga di dua-duanya, di dua verbanya ya, yaitu tanya dan belajar. Tanya ini mendapatkan imbuhan prefix berjugasi. Jadi bertanyalah dan belajarlah tiada jemu. Seperti itu sahabat belajar. Nah, itu dia pembahasan materinya mengenai penggunaan artikel dari lah dan juga kan yang mengidentifikasikan, yang bisa membuat atau ciri dari kalimat perintah. Lalu kedua, adanya tanda seru, namun karena sastra lisan jadi tidak usah dituliskan. Lalu yang ketiga adalah menggunakan bentuk inversi, itu predikat dan subjek. Oke, sekarang kita jawab soalnya ya sobat belajar. Nah, soal yang pertama nih sobat belajar. Kita lihat puisi berikut yang termasuk pantun. Nah, ciri-ciri pantun masih ingat sobat belajar apa saja? Berima ABAB ya. Jadi kita harus cari rima yang ABAB. ABAB, oke. Yang pertama, kita akan lihat aja langsung sobat belajar nih, tanpa kita membaca keseluruhan, kita hanya lihat saja langsung di huruf terakhirnya. N, O, U, A. Nah, salah ya, ini tidak berima ABAB. Tidak rima selang, apa namanya? Tidak bentuk rima silang. Lalu I, G. Wah, ini rima silang nih, I, G kita baca ya. Anak nelayan menangkap pari, sampan karam melanggar karang, amatlah malang nasibku ini, ayah tiada ibu pun berpulang. Nah, amatlah di sini meskipun mendapatkan imbuhan lah, namun di sini bukan kalimat perintah ya sobat belajar, ini hanya untuk bertugas menekankan. Nah, jadi di sini berfungsinya adalah untuk menekankan atau adanya penekanan ya. Nah, lalu yang ini kita lihat ini apa? Ini rimanya sama, berarti ini bisa jadi syair ya, syair.
Ini tidak, ini juga tidak beraturan. Jadi memang yang paling tepat adalah yang B. Anak nelayan menangkap pari, siang sampan karang melanggar karang, amatlah malang nasibku ini, ayat tiada ibu pun berpulang. Seperti itu. Nah, lalu yang kedua. Dengan ilmu engkau terjaga dari suramnya waktu dan masa, cemerlang akan senantiasa menyari dirimu di masa dewasa. Nah, ini sobat belajar, ini rimanya A. Nah, cirinya rimanya A apa? Kalau misalnya sobat belajar ingat pembahasan minggu lalu. Apa jawabannya? Syair ya, syair. Kalau puisi baru malah rimanya bebas. Kalau pantun AB, kalau misalnya gurindam AB. Karena dia terdiri dari 2 bait, 1 bait terdiri dari 2 baris, yaitu sampiran isi, seperti itu. Jadi yang paling tepat adalah syair. Nah, kalau misalnya puisi baru itu rimanya bebas ya sobat belajar, jadi tidak ada patokannya. Bait juga bebas beberapa jumlahnya. Lalu yang ketiga, perbedaan puisi rakyat dengan puisi baru apa sobat belajar? Apakah yang A, puisi rakyat mudah dimengerti, puisi baru sulit dimengerti, atau B, puisi lama mementingkan isi, puisi baru mementingkan bahasa, atau C, puisi lama terikat berisi nasihat, puisi baru kisahan, D, puisi lama terikat persajakan, puisi baru tidak terikat jumlah baris. Nah, yang tadi padahal kakak sudah memberikan sedikit bocoran sih. Kalau misalnya puisi baru itu, dia tidak beri rimanya bebas. Jadi tidak ada aturan 1 bait itu misalnya ada 4, 5, 8, dan sebagainya. Jadi memang dibebaskan. Seperti itu. Maka jawabannya sudah pasti yang D ya. Tidak ada yang lain lagi nih. Jawabannya sudah pasti yang D ya. Puisi lama itu terikat persajakan, contoh pantun 4 baris, 1 bait, gurindam 2 bait, 1 bait, 2 baris, dan lain sebagainya. Itu dia sobat belajar, oke? Oke, itu dia sobat belajar materi dari Kak Purwo Besari. Semoga materinya sangat membantu sobat belajar dan makin mencintai puisi rakyat dan juga kesusastraan Indonesia ya, dan persajakan Indonesia, oke? Karena belajar sekarang mudah, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!